Shalom Sobat WB, renungan harian pada hari ini hari Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024, berjudul Hidup Berpegang pada Kebenaran. Sobat WB, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 2 Timotius, pasal 3, ayat 14 sampai 17. 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 17. Sobat WB, sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama, kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh menikmati kembali Tuhan akan nafas kehidupan. Dan hari yang baru, pagi yang indah, kami boleh menikmatinya bersama-sama. Kami percaya Tuhan itu adalah anugerah dari-Mu, dan kami sangat bersyukur untuk hal itu. Saat ini kami ingin menikmati akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu boleh menolong kami. Kami boleh mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami hari ini Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, biarlah kami boleh menikmati bersama-sama akan kebenaran firman-Mu hari ini. Kami mau menyerahkan hati kami ya Tuhan kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sobat WB, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17 kita baca bersama-sama. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, apa saran Paulus bagi Timotius? Yang kedua, siapa saja yang telah mengajarkan kebenaran firman kepada Timotius? Sobat WB, tantangan dalam melayani tentu tidak mudah bagi Timotius yang masih muda. Paulus mengingatkan Timotius untuk terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan yang diyakini dan juga dihidupkan dalam dirinya. Kasih, kesetiaan, dan kesalehannya harus sungguh dinyatakan Timotius, terlebih saat menghadapi penderitaan dan penganiayaan. Paulus mengajarkan untuk Timotius mengingat siapa yang telah mengajarkannya mengenal kitab suci sejak kecil. Sobat WB, Timotius belajar dari nenek dan ibunya. Peranan Lois dan Eunike telah menanamkan pondasi bagi perjalanan dan pertumbuhan rohani Timotius. Karena ayah Timotius bukanlah seorang Yahudi maupun seorang yang beriman. Sobat WB, Tuhan mengingatkan kita untuk tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman dengan mengingat siapa yang telah menolong kita mengenal Yesus dan kebenarannya, dan memahami manfaat firman yang akan menjaga tetap dalam kehendak Tuhan, walau kita mengalami banyak tantangan dan penderitaan. Sobat WB, hidup memang tidak mudah. Karenanya, tetaplah berpegang pada kebenaran yang menolongmu untuk tetap kuat dan tidak kompromi.
Komitmen untuk hidup dalam kebenaran membuat kita terus bertumbuh dan menjadi dewasa. Sobat WB, sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan kita berkat apa yang kita terima dan apa yang menjadi komitmen kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menguatkan dan mengingatkan kami kembali Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh belajar dari Timotius yang masih muda dan dalam pelayanannya dia boleh mengalami banyak hal Tuhan, banyak tantangan dan penderitaan, tapi dia tetap kuat dalam berpegang kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mau belajar Tuhan untuk mengingat siapa yang telah mengajarkan kami mengenal akan kitab suci atau mengenal firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh berterima kasih, kami tetap mendoakan mereka. Tuhan, karena mereka yang telah menanamkan fondasi juga bagi pertumbuhan rohani kami Tuhan dan perjalanan rohani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk tetap berpegang teguh kepada kebenaran-Mu. Dan kami juga boleh menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh tetap kuat dan tetap dalam kehendak Tuhan. Kami tidak kompromi Tuhan. Walau kami mengalami banyak sekali tantangan dan juga penderitaan dalam pelayanan maupun hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami tidak ingin hanya menjadi pembaca firman Tuhan atau perenung firman Tuhan. Tapi kami ingin menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Komitmen untuk hidup dalam kebenaran membuat kita terus bertumbuh dan menjadi dewasa.